Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di mana-mana yang paling penting selalu anak-anak. Bapak-bapak yang kalah, orang bapak-bapaknya lebih paham. Jawab salam itu wajib. Diulang biar nggak kalah sama adik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang jawab salamnya insya Allah usianya berkah. Amin. Utangnya segera dilunasi. Anak berarti punya utang juga. Kalinya kenceng punya utang juga. Alhamdulillah bi ni'matil iman wal Islam wal ihsan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa sallam. Bapak Ibu, para penghuni surga, rahimahullah. Yang lainnya cuma 2 orang. Walaupun nggak diaminkan, kita sama-sama mengaminkan dalam hati semuanya menjadi penghuni surga insyaallah. Kita mulai majelis kita dengan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma wa zidni fahma. Lalu yang kedua, kita juga awali dengan mendoakan saudara-saudara kita yang sakit. Ada nggak jamaah kita yang sakit? Dan didoakan mudah-mudahan yang sakitnya jadi sarana menghapus dosanya, dan sakitnya menjadi sarana untuk semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ya rabban nas ajib ba'sa ishfi maradana anta syafi la shifaa illa shifaa'u shifaan la yughadiru saqama. Kita juga mendoakan saudara-saudara kita yang sudah mendahului kita. Mudah-mudahan mereka menikmati indahnya nikmat kubur dan dijauhkan dari azab kubur. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Dan semoga yang ada di sini segera menyusul. Amin. Siap ya? Siap insyaallah. Anaknya siap kasih jempol malah. Alhamdulillah kita bertemu lagi, walaupun sebenarnya bukan jadwal saya gitu. Tapi berhalangan, mudah-mudahan urusannya beliau dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya tadi kiranya lain, Pak. Belum ya, belum bisa lagi. Oh, enggak harus. Enggak punya subscribe pun bisa. Saya ini tim IT-nya PDM. Jadi tahu, dan biar amin itu mulai puasa kemarin sampai sekarang semua kegiatan full live. Baik rapat kurban pun kita live-kan. Live-nya bisa di IG, bisa di YouTube, bisa di Facebook dalam satu rekaman. Itu nanti setelahnya kita ngobrol. Kalau live kan jamaahnya lebih banyak. Saya kemarin di WA teman di Kalimantan, Bang minta live-nya Bang, minta link-nya. Saya juga pengen, karena kalau yang dialami mereka lihat. Mudah-mudahan setelahnya semuanya bisa live. Tapi ini punya masjid apa pribadi? Oh, masih pribadi. Habis ini masjid menyiapkan berarti contoh ya, nggak mahal, pokoknya punya HP selesai, tinggal install satu aplikasi, subscribe-nya nggak nyampe, punya satu video di YouTube sudah bisa, nggak harus banyak subscribe. Jadi saya kemarin di Alamin itu beli HP perangkatnya itu 3 juta, tapi ada yang lebih murah dari itu. Asal perangkat dia sama tripod, HP, teleponnya yang 2 kemarin beli, yang kabelan 5 meter. Ini berapa meter? 2 meter. Kabelan 5 meter itu harganya 98, bukan yang 100. Sama yang satunya portable, jaraknya kira-kira berapa meter jauh? Itu 123 misalnya. Habisnya 3 juta. Nah, mudah-mudahan setelah ini bisa live gitu ya. Bisa live, jamaahnya juga bertambah di tempat yang lain. Berarti tugasnya masjid. Masjid satu pribadi, satu masjid. Karena program PDM kan gitu ya. Programnya PDM itu, ini ada Pak PDM di sini.
berharap kegiatan-kegiatan masjid itu disiarkan, ditempel, dan nanti terhimpun di aplikasi Muhammadiyah namanya Mahkota. Harapannya kita di sana sehingga semua kajian-kajian di Muhammadiyah itu terhimpun dalam satu aplikasi yang sama. Tapi punya YouTube Pak ya? Punya subscribe-nya berapa? 41 banyak sudah. Banyak. Insyaallah bisa. Nah, kita lanjutkan pembahasan kita. Apa kemarin temanya? Islam dan kebahagiaan. Bahagia semua insyaallah ya. Jadi pertemuan sebelumnya kita sudah membahas bagaimana Islam itu, bahwa Islam itu adalah agama yang mulai Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW. Tidak pernah dibawa nabi-nabi yang lain, tidak pernah membawa agama selain Islam. Itu yang kita yakini. Pertanyaannya di majelis ini sudah yakin semua belum? Yakin ya? Alhamdulillah, yang yakin yang di luar. Ini kayaknya mestinya berlebihan. Gak muat ya? Pertanyaannya lebarnya kemana gitu? Di dalam saja kayaknya dingin, apalagi di luar. 2 hari ini lumayan dingin. Sampai istri saya nggak usah mudik dulu. Kok di Malang saja dingin, gimana di Pujon? Mau mudik ke Pujon? Nggak usah mudik dulu. Nah, itu konsep pertama kita, bahwa semua agama yang dibawa oleh Nabi adalah Islam. Itu keyakinan mutlak yang harus kita yakini. Tidak ada Nabi yang membawa agama Yahudi maupun Nasrani, apalagi agama yang lain, ada Zoroaster, ada Hindu, ada Buddha dan sebagainya. Itu semuanya agama buatan manusia. Apa dalilnya? Masih ingat gak minggu lalu? Terus anggaplah ingat ya, tapi kamu jawab. Ada satu di surah Ali Imran ayat 85-86. Di ayat 86-nya contoh wa may yabtaghi ghairal islami dinan dan seterusnya. Fala yuqbal minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Di atasnya Qul amanna billah wa ma unzila alaina wa ma unzila ala Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbat wa ma unzila ala Musa wa Isa wa nabiyyuna min rabbih, dan nabi-nabi dari Tuhan. La nufarriqu baina ahadin minhum, di antara mereka semua la nufarriqu, tidak ada satu pun yang berbeda. La nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun, dan semuanya membawa inti yang sama agar muslimun, beriman. Jadi bangga dengan agama Islam. Pertanyaannya kemudian, kenapa banyak orang yang tidak betah di Islam lalu kemudian berpindah? Ya, berarti ada pertanyaan yang harus dijawab. Mudah-mudahan di sini kita, anak-anak kita, generasi kita, semuanya tetap di dalam Islam. Bisa ya? Bisa di mulut, tapi harus melibatkan Allah. Oh, saya pasti Islam sampai meninggal, belum tentu. Ya, belum tentu. Harus melibatkan Allah. Ada pendeta yang sangat ramai di Indonesia itu. Kenapa ramai? Karena dulu pernah jadi pimpinan pondok. Bahasa Arabnya bagus, kitab-kitabnya bagus, baca kitabnya juga bagus, hadisnya bagus. Tapi ternyata dicabut hidayahnya sama Allah. Ada pendeta sekarang, nggak masalah dia menjadi pendeta, masalahnya kemudian menjelek-jelekkan agama sebelumnya. Pendeta Saifuddin, kenal semua ya, tahu lah. Dia pernah memimpin pondok Az-Zaitun Kalimantan. Iya, Kalimantan. Ada juga orang yang perawakannya preman, penjahat keras kakak, ternyata di akhir kehidupannya dapat hidayah. Kan banyak. Jadi urusan hidayah itu mutlak miliknya Allah. Jangan bangga saya kan Islam sudah lahir, pasti aku juga dalam kondisi Islam. Jangan beranggapan demikian. Tetap libatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjaga hidayah. Terima kasih. Warnanya kok beda? Mau bilang teh warnanya bukan teh. Nah, karena kita sudah bangga dengan Islam, maka pertanyaannya,
Kita akan mencoba mengupas bagaimana cara agar kita berbahagia dengan Islam. Bagaimana cara agar berbahagia dengan kita sering berdoa, doanya hafal itu. Rabbana ada tutupnya. Hafal dari kita. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, saya ingin bahagia dunia. Kira-kira artinya seperti itu. Dan bahagia di akhirat. Kita minta bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Kalau kita bahagia di dunia, ada kemungkinan tidak bahagia di akhirat? Belum tentu. Kalau bahagianya cuma urusan materi, tapi hidayahnya tidak ada. Belum tentu. Nah, karena kita umat muslim, kita dua, bahagia dunia, bahagia akhirat. Nah, sekarang bahagia akhirat insya Allah pasti, karena Allah yang menjanjikan. Bahagia akhirat pasti bagi orang-orang yang selama di dunia. Ini yang kita bahas. Akhirat itu pasti. Rukun iman itu kan salah satu tanda kita beriman adalah beriman kepada yang gaib. Surga neraka itu gaib. Apalagi yang gaib? Jin itu gaib. Allah itu gaib. Apalagi udara itu gaib. Gaib atau udara? Pernah lihat darah? Ada yang lihat darah sekitar kita? Gak lihat. Gaib. Nah, yang gaib itu harus diimani, termasuk nikmat Allah di akhirat. Itu pasti. Nah, pertanyaan kita kan kita ingin nikmat Allah di akhirat juga kita dapatkan. Maka ternyata kita sudah minta di dunia, minta bahagia dunia juga bahagia di akhirat. Maka syarat pertama adalah harus bahagia di dunia. Syarat utamanya. Sudahkah kita bahagia? Coba dijawab masing-masing. Sudah bahagia belum? Bahagia karena banyak utang. Kadang bahagia, kadang tidak. Masalahnya kan itu. Kalau ada orang yang bahagia terus, wah itu di atasnya malaikat. Tidak mungkin, karena kita berada di dunia yang tempatnya ujian. Kalau ada yang menderita terus, tidak mungkin juga. Karena fa'inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Kalau ada bahagia pasti ada sengsara. Habis sengsara bahagia lagi. Ada siang, ada malam. Saya jadi ingat pertanyaan yang sempat heboh dan mungkin masih heboh sampai sekarang. Bumi ini bulat apa datar? Ayo. Di sini sudah kena media nih kayaknya. Bulat apa datar? Datar ya? Di zaman kita ini kita dihebohkan dengan pertanyaan seperti itu yang sudah dijelaskan dalam Al-Quran. Di kita ini sekarang gelap. Kira-kira di Amerika siang apa malam? Siang. Siang. Kalau datar kan harusnya gelap semua sedunia. Harusnya. Ternyata di beberapa tempat ada yang sekarang mungkin masih jam 3 subuh, ada mungkin yang jam 7 pagi. Itu menandakan bahwa bumi ini tidak datar. Tapi namanya teori yang dikembangkan oleh media, ya hati-hati. Baik, nah konsep pertama kita coba merumuskan bagaimana agar bahagia. Yang pertama, bersyukur atas nikmat Allah. Nikmat itu ada dua. Satu nikmat yang nampak, dua nikmat yang tidak nampak. Cuma itu saja. Siapa yang pernah bersyukur punya nikmat pelupa? Kira-kira pelupa itu nikmat atau bukan? Nikmat paling berharga pelupa itu. Nah, ini dapat cerita. Wah, itu bahaya. Yang diingat utangi, saat dia ditagih lupa. Lupa, nikmat paling nikmat itu lupa. Kira-kira nikmat lupa itu nampak apa enggak? Ya, nampak. Coba bayangkan,
setelah pengajian ini kayaknya ada makan-makan saya lihat. Lagi makan-makan tiba-tiba Allah datangkan semua yang kita lakukan seharian, mulai dari buang air di kamar mandi. Kira-kira enak nggak makannya? Nggak enak. Pernah nggak di sini lagi kasih makan yang ringan di kamar mandi? Nggak pernah kan? Nggak pernah. Kenapa? Allah lupakan semua itu. Itu nikmat luar biasa lupa. Tapi kadang kalau lupa ngeluh gitu ke kantor, lupa bawa berkas, ada kata-kata yang sering melenceng. Ya Allah mati aku. Nah ini berkas itu. Kata-kata itu mati aku itu sudah syirik. Karena dia mengatakan bahwa gara-gara berkas itulah dia bisa mati. Yang mematikan kita itu Allah, bukan berkas. Lupa kacamata, kacamata mati nggak bisa baca ya. Kata-kata mati itu hati-hati. Karena urusan nyawa bukan kacamata yang mencabut, bukan berkas yang mengambil, bukan sesuatu benda yang mengambil, tapi Allah. Kalau kita lupa berarti ada sesuatu yang Allah inginkan kebaikan di sini. Itu yang kadang kita sadar. Yang masalah kalau lupa terus, apalagi kalau lupa sama istrinya. Banyak yang kita yang lupa sama istrinya. Ya mudah-mudahan di sini semuanya ingat lagi. Sengaja, jangan disengaja Pak. Repot disengaja ya. Atau lupa sama utangnya dari jalan. Kalau bisa nggak utang, itu lebih baik. Kalau bisa nggak utang. Tapi kalau ditanya semua di sini, siapa yang nggak punya utang di sini? Jujur, nggak ada ya. Punya semua itu. Jangan mungkin ada dari kita yang udah berkeluarga hampir semuanya punya. Bahkan saya punya kenalan itu diceritakan, dia punya teman itu setiap beli motor pengennya dicicil. Setelah cicilannya selesai, dia jual, beli baru lagi, cicil lagi. Kenapa? Nggak enak kalau nggak utang. Utang itu jadi penyemangat untuk kerja. Jadi dia beli barang, cicil, lunas, jual, beli baru lagi. Mau penyemangat untuk kerja. Nggak nyadar lagi utang mati. Jadi hati-hati dengan utang. Itu satu. Manusia itu kan pingsan. Pingsan itu artinya apa? Pingsan itu dari kata nasia yang besar, pelupa. Jadi wajar kalau kita punya karakter sifat pelupa. Pelupa itu tidak peduli anak-anak ataupun sudah tua, semuanya punya nikmat pelupa itu. Pernah nggak mensyukuri nikmat pelupa itu? Pernah. Atau jangan-jangan saja lupa kita ngeluh, protes sama lupaan kita itu. Yang kita ucapkan ketika lupa astagfirullah, alhamdulillah, apa ngeluh? Astagfirullah di forum ini astagfirullah lupa. Di luar itu lupa. Satu. Yang kedua, Allah juga menganugerahkan kita bersih. Bersih itu apa bersih? Ada nggak di sini yang bisa bersin sambil buka mata? Ada. Semua orang di dunia ini setiap bersin pasti nutup mata. Tahu sebabnya Pak? Karena ketika kita bersin seluruh organ tubuh kita mati total, mati semua. Dan itulah mati tersingkat di dunia. Mati. Maka ketika bersin diperintahkan untuk mengucap Alhamdulillah. Alhamdulillahnya apa? Alhamdulillah masih dihidupkan. Penelitian mengatakan mati tersingkat itu bersin. Jadi sebenarnya setiap hari bisa jadi kita mati berapa kali. Apalagi yang ada di alergi. Semua tubuh kita itu seketika mati. Itu bersih. Itu nikmat apa bukan? Turun lagi, ada nikmat kentut namanya. Ada film yang suka nonton film, dicari judulnya Kentut. Pemeran utamanya Deddy Miswar. Terus siapa yang penyanyi dangdut? Lupa saya, penyanyi dangdut perempuan. Judulnya Kentut.
hubungannya dengan politik. Gara-gara kentut pemilihan kepala titik-titik dihentikan sementara, hanya sebab gak bisa kentut. Betapa kentut itu sangat mahal, tapi terkadang kentut itu dimainkan. Kalau sama pasangan biasanya kentut biasa, suami istri. Tapi kalau di tempat umum ada yang berani kentut, nggak ada yang berani, nggak ada berani. Itu adalah nikmat yang nyata yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan berpikir nikmat itu cuma uang, nggak bisa sampai di sana. Maka di penghujung surah Al-Kahfi itu Allah menyebutkan, "Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafida al-bahr qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada." Saking banyaknya nikmat Allah itu, lautan engkau jadikan tinta, bahkan didatangkan yang sama jumlahnya, itu masih belum cukup menghitung nikmat Allah. Atau di ayat yang lain, wa in ta'uddu nikmat Allah la tuhsuha. Kalau engkau berniat ingin mencoba-coba hitung nikmat Allah dengan kalkulasi manusia, jangan sanggup. Jangan sanggup, saking banyak. Ini sekali lagi bukan konsepnya nikmat itu bukan cuma uang, termasuk minum segelas apa ya, itu juga nikmat. Lalu yang paling besar dari semua itu adalah nikmat yang sudah sering kita bahas adalah hidayah, nikmat iman. Maka kita berdoa semua yang di sini semuanya diistiqomahkan dalam hidayah iman. Yang kedua, agar kita bahagia, jangan membesarkan hal yang kecil. Jangan membesarkan hal yang kecil. Nanti setelah pengajian ini keluar, sendalnya sisi kanan di sebelah sana, sisi kiri sebelah sini. Kira-kira makel kan? Lumayan. Itu masalah besar apa kecil? Ya, hanya perkara sendalnya bergeser, mungkin ditendang sama dia, tidak dimarahin. Bingung apalagi sendal baru. Waduh, sendal anyar hilang. Itu masalah besar banget. Kita itu terlalu sering membesarkan masalah kecil, artinya jadi beban. Gimana mau bahagia kalau masalah kecil saja jadi susah? Pengantin baru kalau istrinya masak keasinan, kira-kira suaminya marah? Akan marah karena pengantin baru. Tapi kalau keseringan, mulai jujur. Nabi itu pernah, Rasulullah SAW datang dari perang, kemudian disuguhkan minuman sama istrinya. Kebiasaan Nabi itu kalau minum nggak habis, dia minum nggak habis, lalu sisanya diserahkan sama istrinya minum. Nah saat itu Rasulullah minum bergelas-gelas tidak diberi, Aisyah nunggu. Kok tumben ya? Biasanya Nabi nggak ngasih minuman sama dia. Pasti disisakan dan dikasih. Kira-kira di sini para suami pernah nggak minum sama istrinya? Minum, kemudian disisakan buat istrinya. Ada? Nggak mau istrinya. Atau istri mungkin lagi minum, mau tak sisakan buat suamiku. Nggak mau. Penasaran Aisyah, lalu bertanya, "Ya Rasulullah, apakah tidak ada sisa buat saya?" Tumben, biasanya engkau berikan saya minum. Aisyah, Rasulullah tak menjawab, minum terus, habis dituang minum lagi sampai 3 gelas. Di gelas ketiga ada sisa, lalu diberikan kepada Aisyah. Aisyah senang dong, alhamdulillah akhirnya dapat juga. Dia minum, langsung dimuntahkan karena nggak manis, asin. Rasulullah tidak ingin menyakiti istrinya, diminum 3 gelas asin. Kalau kita nggak mulai gelas pertama sudah ngomel, nggak bisa ada buat minum. Itu hal besar atau kecil. Atau ibu-ibu anaknya mungkin mangkel, anaknya numpahkan barang di dapur, gelasnya pecah. Kira-kira itu marah apa? Atau piringnya pecah,
Marah apa enggak? Ini ada di sini pernah dimarahin enggak gara-gara pecahkan piring? Oh pernah. Itu masalah besar atau kecil? Kecil. Hanya urusan piring itu loh. Datang ke Indomaret atau Alfamart beli sabun berhadiah piring, dapat. Selesai masalahnya. Udah dapat sabun beli, dapat juga piring. Itu masalah kecil. Di sekitar kita ini terlalu banyak masalah kecil yang kemudian jadi besar karena kita salah menyikapi. Itu masalahnya, kenapa kita nggak bisa bahagia. Apalagi yang banyak masalah-masalah kecil. Ustaz, enak kalau memandang setiap masalah itu kecil, enak. Tapi ternyata tidak semua orang bisa seperti itu. Ada kisah menarik Imam Masjidil Haram. Siapa? Sudais. Waktu kecil mungkin susah sekali. Mungkin enggak, di bawahnya lagi masih kecil. Ibunya sudah menyiapkan jamuan karena akan kedatangan tamu istimewa. Ketika jamuannya sudah siap, tamunya sudah terlihat, sudah si kecil datang bawa pasir, ditaburi semua makanannya. Semua hidangan ibunya ditaburi pasir. Kira-kira ibu kalau punya anak seperti itu dapat apa? Diusir, marah. Kecuali mungkin tamunya masih perjalanan 1-2 jam. Ini tamunya sudah terlihat ini, dan semua makanan sudah penuh dengan pasir. Ibunya marah, ibunya sudah diusir. Tapi lihat usirnya. Ketika diusir sudah keluar, jadilah Imam Masjidil Haram. Doa. Marah dia tapi mengandung doa. Ada sini pernah nggak dimarahi ibunya sambil doa? Enggak pernah ya? Enggak pernah. Tapi kan nggak tahu, mungkin hanya ibunya berdoa kan nggak tahu. Itu hal kecil. Tapi terkadang karena ini urusannya dengan dunia, terlalu asik bermain dengan dunia, jadi terasa berat, beban. Apalagi kalau lagi ditagih utang, tambah berat. Itu. Jadi jangan suka membesarkan yang kecil. Semua yang ada di dunia ini itu pada dasarnya ketika berurusan dengan urusan dunia itu kecil. Tinggal kemudian bagaimana kita bersikap. Kalau ada yang mengatakan kalau berat ujian ini berat sekali, maka kembalikan ke Al-Quran. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak menguji di luar batas kemampuan. Kalau sesuai kemampuan kita, kira-kira berat apa ringan? Ringan. Karena sesuai kemampuan. Itu akan berat kalau di luar batas kemampuan kita, baru berat. Kenapa terasa berat? Karena kita tidak tahu bahwa kita sudah diukur oleh Allah Subhanahu wa taala. Kurang yakin tidak? Kurang yakin. Nah, mudah-mudahan setelah ini kita minta sama Allah menguatkan keyakinan kita tentang takdir. Itu yang paling beratnya. Sudah kita bahas pertemuan sebelumnya. Paling berat itu iman sama takdir. Ini tidak tahu tiba-tiba HP-nya terbakar, ini senang apa enggak? Rekam ustaznya terbakar, langsung minta takdir ganti. Takdir susah, memang susah. Nah itu, jadi jangan suka membesarkan yang kecil. Lalu yang berikutnya, ingat yang sudah disampaikan sebelumnya bisa almarhum dalam urusan dunia, rajin-rajinlah menoleh kebawah. Dalam urusan akhirat, menolehnya ke atas. Paham semua kita ya? Jadi kalau urusan dunia, menolehnya ke bawah. Kalau sudah punya sepeda, menoleh ke bawah. Oh, masih ada yang jalan kaki. Yang jalan kaki menoleh ke bawah. Oh, masih ada yang tidak punya kaki. Yang tidak punya kaki menoleh kaki ke bawah. Oh, masih ada yang tidak punya kaki, tidak punya tangan. Saya kemarin mendapat video orang tua lumpuh, tidak bisa gerak sama sekali. Taruh di tanah, kakinya lumpuh, tangannya lumpuh, cuma kepalanya saja yang bisa gerak. Tapi masih hidup. Kenapa? Karena yang nanggung rezeki itu bukan manusia.
Kalau masih mengandalkan manusia ya menderita dia. Kalau mengandalkan manusia itu paling bisa ngasih uang berapa nih? Berapa miliar bisa diberi? Ya, sedikit. Manusia terkaya yang pernah ada siapa? Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman manusia terkaya. Itu pernah cerita sama Allah. Ya Allah, saya minta izin. Saya mau beri makan makhlukmu sehari saja. Kata Allah, kau akan sanggup, tidak di ACC. Tapi minta terus minta. Sampai kemudian diizinkan. Baiklah, saya izinkan engkau beri makan 1 hari saja. Ditata. Maka semua pasukan Nabi Sulaiman dari manusia, binatang, jin dikumpulkan, siapkan makanan untuk seluruh makhluk Allah di bumi. Siapkan. Pasukannya Sulaiman kan banyak. Wa busyira li Sulaiman junuduhu minal jinni wal insi wal tayri wa hum yus'alun. Sampai seterusnya. Hatta idza ataw ala wadin naml, bicara tentang semua pasukannya dikumpulkan, lalu dibuatlah makanan. Kanan, kiri, depan, belakang itu perjalanannya 3 bulan masing-masing. 3 bulan ke kanan, 3 bulan belakang, kanan kiri, semua makanan. Kira-kira berapa banyak? Berapa kilo? Lalu datang kepada Allah, Allah sudah siap? Sudah. Lalu Allah datangkan 1 binatang ikan. Dia lahap 1/3. 1 kali makan. Lalu ikan itu nanya, Sulaiman masih lapar? Masih ada makanan enggak? Istighfar Nabi Sulaiman. Mohon ampun kepada Allah. Sebanyak itu cuma datangkan 1 ekor ikan. Betapa sekaya-kayanya manusia itu sangat sedikit hartanya. Jadi apa yang mau disombongkan di dunia? Tidak ada. Jadi adik-adikku yang di sini, jangan sibuk mencari uang. Sibuklah kita mencari ridhonya. Itu yang harus kita sebut. Urusan materi itu Allah yang jamin. Mudah-mudahan saya sampaikan minggu lalu. Tugas kita itu wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, hanya beribadah, bukan mencari uang untuk bangun rumah megah. Bukan itu tugas kita. Bukan agar kita punya istana, bukan agar kita punya mobil bermerek berjejer, bukan itu tugas kita. Bukan agar kita punya jabatan yang bagus, bukan itu tugas kita. Bukan agar kita dikenal sama manusia, bukan. Tugas kita cuma satu, apa? Ibadah. Dalam proses ibadah itu, insya Allah semuanya difasilitasi sama Allah. Kalau benar-benar taat, difasilitasi. Bukankah Allah menjamin, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Siapa yang beriman kepada Allah, semua permasalahannya ada solusinya. Beda jaminannya Allah. Semua masalahnya yaj'al lahu makhraja, ada jalan keluar. Syaratnya cuma beriman. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan memberikan dia, mengalirkan kepadanya rezeki, nikmat yang dia tidak pernah bayangkan. Siapa yang menjamin itu? Allah. Tugas kita apa? Iman saja. Laksanakan perintah Allah, laksanakan perintah Rasulullah, jauhi larangan kedua. Nah, sinilah kemudian banyak perdebatan karena urusannya dengan hadis. Kalau Al-Quran sudah berbeda tafsir nanti, berbeda tafsir. Yang hadis ini yang banyak perbedaan. Nah, itu harus disikapi dengan. Jadi lihatlah ke bawah dalam urusan dunia. Urusan akhirat lihatnya ke atas. Itu kok udah sepuh, tua, jalan-jalan tua, kok aja ke masjid ya? Kaki saya ini masih kuat, kok harus ke masjid? Ada apa? Lihatnya ke atas dalam urusan akhirat. Itu loh, secara perekonomian gajinya sedikit, tapi setiap gajian kok bisa sedekah ya? Saya kok nggak bisa? Karena gaji saya lebih besar. Urusan akhirat ya. Itu orangnya biasa saja, tapi kok suka senyum sama orang-orangnya. Aku tak senyum juga. Jangan cemburu deh. Karena senyum itu adalah, senyum itu apa?
sedekah. Kalau senyum sama sesama manusia, sedekah. Senyum sama kambing, jangan terlalu berbanding. Lihat kambing senyum, lihat sapi senyum, lihat tembok senyum, lihat pepohonan di jalan senyum. Nah, ini sedekah apa? Belajar jadi nggak waras ya. Senyum itu sedekah, tapi juga ada tempatnya. Ada orang lagi mangkel datang disenyumi, ya apa mangkel. Jadi harus tahu situasi kondisi juga gitu. Nah ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jadi rumus bahagia itu sangat banyak, sangat banyak. Tinggal bagaimana kita bersikap. Kita akan mencoba mengulasnya pelan-pelan. Jadi urusan akhirat ayo coba lihat. Kenapa dia itu bisa bangun tahajud, saya kok tidak? Ya, saya tidak. Padahal Allah sudah bangunkan kita sholat tahajud. Masa sih nggak pernah Allah bangunkan? Iya, lewat apa? Lewat nyamuk mungkin. Tiba-tiba Allah datangkan nyamuk diri kita biar bangun. Ya. Atau mungkin lewat nahan buang air kecil. Bangun. Kira-kira habis buang air kecil balik tidur apa enggak? Tidur lagi. Padahal itu sarana Allah bangunkan kita sebenarnya. Sarana Allah. Mungkin lewat nyamuk, lewat kebelet tadi, mungkin lewat dinginan gitu. Karena seluruh kita bukan sama kaki kita. Bangun dari sini, dari sini. Dingin itu jadi pasukan Allah untuk bangunkan kita. Mungkin ada binatang di samping kita tiba-tiba tersadar. Itu sarana Allah bangunkan kita. Tapi terkadang kita bangun sekedar menyelesaikan tugas dunia itu, habis itu ya balik tidur lagi. Udah masang alarm, bangun-bangun cuma matikan alarm, tidur lagi. Terus sudah niat terus aku tak bangun tahajud, asal jam 3. Bunyi lah jam 3, ya sejam dulu kan. Ingatkan lagi, sekalian dimatikan. Padahal Allah itu mengingatkan kita banyak. Banyak cara Allah mengingatkan kita. Cuma kita yang kadang tidak mengambil peluang itu. Tidak mengambil peluang. Sama misal, ada jalan lain tak selain ini? Ada ya? Sudah azan, harusnya jalan satunya itu dekat dengan rumah kita. Harusnya kita lewat sana itu dekat. Tapi kenapa lewat sini? Sudah azan. Allah yang melewatkan kita. Terus lewat ke masjid, semoga mampir. Tidak mampir. Sini sudah teriak, hayya 'alas shalah, barulah saya lewat. Itu sarana Allah yang terkadang tanpa kita sadari. Allah sudah memberi jalan. Allah sudah beri jalan. Kita yang kadang tidak sadar. Ya karena terlalu sibuk bermain dengan urusan dunia ini. Ya apa sih yang mau diandalkan di dunia ini? Kan nggak terhitung. Tahu-tahu habis ini mati semua, Allah. Kan heboh satu kampung lagi pengajian meninggal semuanya. Heboh, masuk media sosial itu. Viral. Kematian kok diviralkan ya. Padahal semuanya pasti akan mati. Nah itu jadi urusan akhirat selalu bermotivasi. Kenapa dia bisa, saya tidak? Harus bisa. Kalau itu bisa kita lakukan, tidak ada kata lelah dalam beribadah. Tidak ada. Kenapa dia rajin ke masjid? Saya nggak bisa ke masjid, ada apa? Mendaki gunung, kuat. Kumpulkan uang, keluar negeri, jalan-jalan, kuat. Rumah dempet dengan masjid, dengan azan, gak kuat. Ada apa? Yang datang ke masjid adalah orang-orang yang jauh rumahnya dari masjid. Yang dekat masjid, ada apa? Melihat ke atas. Kenapa mereka bisa? Insya Allah semuanya juga bisa. Nah sampai sini ada diskusi dulu. Silakan kita yang mau menambahkan atau tanya jawab silakan. Biasanya disuruh tanya nggak ada yang nanya. Selesai baru nanya. Sudah nggak ada yang nanya? Kita sudah semua. Berarti semuanya bahagia di sini. Bahagia di atas penderitaan. Menderita dengan beban hidup. Oh ya sekarang. Kenapa umur kita dengan Tuhan? Saya juga kan Tuhan Pak.
Ngantuk itu fitrah manusia. Ngantuk itu fitrah. Ngantuk itu indikasi bahwa tubuh kita untuk istirahat. Bukan tidur ya, untuk istirahat. Bukan ngantuk pasti tidur enggak. Itu artinya bahwa tubuh kita sedang lelah. Ngantuk itu luar biasa, bersyukur. Tapi jangan sampai ngantuk, kita dilarang ngantuk kemudian nguap dan bersuara. Dilarang. Sering gak ya? Itu nikmat. Nikmat sekali. Karena dilarang kita. Itu salah satu bagian masuknya setan. Bahkan di versi yang lain itu adalah tertawanya setan. Nguap sambil bersuara. Tapi emang nikmat nih. Nguap bersuara itu nikmat. Kayak ada kenikmatan tersendiri gitu. Saya pun melakukan sebelum saya mengerti. Senang ya Allah, ternyata selama ini apalagi lagi pengajian ada berapa jamaah ini kita karena berisyarat sesuai pengajian ini akhirnya nguapnya bersuara kencang. Jadi nguap itu, ngantuk itu indikasi tubuh kita lelah. Jadi bukan tidur. Tapi kalau mau ditidurkan silakan. Kalau mau ditidurkan pas pengajian tidur, bangun-bangun azan terus dapat apa kita ngajinya gitu ya. Jadi semuanya pasti mengantuk. Semuanya pasti mengantuk dan tidak mengenal usia. Tidak mengenal usia sesuai dengan aktivitas tubuhnya. Dan masing-masing kan punya aktivitas yang berbeda. Ada yang capek dan yang sebagainya. Itu ada yang lain? Gak ada. Baik. Nah, minumannya sudah habis. Itu kenikmatan ya, minumannya habis. Yang berikutnya. Oh ya. Itu lebih jauh sama dulunya. Punya utang tapi tetap bahagia. Senangnya kalau dia bayar utang. Satu, kita berutang itu kan karena kita butuh. Kita berutang itu karena kita butuh. Maka ketika kebutuhan itu sudah kita laksanakan, jadikan kebutuhan itu sarana untuk taat. Ya Allah, saya berutang karena kebutuhan saya untuk taat. Maka mudahkan urusan kita untuk menyelesaikan. Penting. Yang masalah kemudian kalau ngutang dan tidak punya niatan untuk bayar, itu beban. Tapi kalau sudah ngutang, kemudian kita serahkan sama Allah, ya Allah bantu saya bayar utang, karena saya berutang ini sarana saya untuk maksimal dalam taat. Karena kebutuhan, kita ngutang itu kebutuhan. Dan harapannya semua kebutuhan itu kita jadikan sarana taat sama saya ngutang deh. Bulan depan, bulan terakhir nyicilnya itu di koperasi. Tapi saya nggak ada beban. Kenapa nggak ada beban? Karena setiap yang sudah mau bayar baik. Tapi kalau sudah lewat 1 bulan enggak, itu beban. Beban. Saya punya murid nunggak sampai 10 juta lebih. Dipanggil ibunya. Selesai, enggak. Ibunya, iya nanti kita bayar. Akhirnya kita panggil bapaknya. Ketika dipanggil bapaknya shock terapi. Kenapa? Kata-kata bapaknya, loh, tiap bulan tak bayarin, tapi bayar istrinya. Ternyata uang bayar sekolah itu digunakan untuk konsumsi makanan di rumah. Akhirnya tidak pernah sampai ke sekolah. Akhirnya bapaknya merasa berutang, harus utang tua akan dibayar. Utang gara-gara digunakan oleh istrinya. Kalau dia bayar sebulan rutin, tiap bulan rutin, tidak ngutang semuanya. Ya alhamdulillah punya rezeki langsung dilunasi setelah itu. Jadi kadang kita merasa beban itu karena kita ngutang, tapi tidak membayar sesuai yang punya. Ini semakin berat. 1.000 itu kalau ditumpuk-tumpuk banyak pasti. Tambah banyak. Utangnya mungkin 1.000 tiap minggu bayar 1.000 ya. 1.000 masih sedikit, kita bayar nunggu bulan depan aja. Pasti kali tak punya uang, beban.
Jadi kalau punya utang ada catatan. Agama kita akan mengajarkan urusan utang piutang ada kontrak tertulis. Saya dulu pernah kontrak, itu tertulis waktu kontrakan. Kontraknya mulai tanggal ini sampai tanggal ini, biayanya sekian. Ada. Dan saya baru menemukan satu tempat saya kontrak seperti itu. Yang lainnya nggak ada data tertulisnya. Jadi pokoknya kontrak. Padahal itu penting catatan. Sama dengan utang piutang. Kalau mau berhutang dan bahagia, libatkan Allah saja. Kalau saya berhutang ini karena benar-benar saya butuh dan engkau tahu, tolong mudahkan saya dalam proses pelunasan. Jangan sampai niat hutang dan tidak membayar. Nah itu masalah. Di sini ada kayak jawaban hutang. Tak bantu doakan maksudnya, nggak bantu bayarkan. Terus bantu bayarkan repot. Lalu kalau bagaimana cara bayarkannya? Minta sama Allah. Minta sama. Boleh dengan cara sedekah. Tapi saya nggak minta uangnya, harus sedekah sekarang enggak ya. Kalau Ustaz disuruh masukkan langsung diminta ya. Kalau saya enggak, sedekah masing-masing. Sedekah ke tempat yang pantas untuk menerimanya. Kemana? Ke yatim piatu. Bapak-bapak kita kan kayaknya yatim piatu semua. Banyak yang yatim piatu di sini ya. Yatim piatu kan ya. Tapi bukan yatim piatu seperti itu, ada batasannya. Dibatasi itu adalah sampai anak itu akil balik, selesai masa yatim piatu. Walaupun dia sebenarnya masih yatim piatu, tapi batasannya adalah sampai akil balik. Kalau masalah itu masih yatim piatu ya tetap kan yatim piatu gitu kan. Masih boleh nggak diberi bantuan? Masih boleh. Silakan. Jadi itu Pak ya. Kita libatkan semua urusan ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Pokoknya jangan sampai terlambat bayarnya. Itu akan jadi beban buat kamu. Jadi beban. Ada juga yang kena lagunya Roma Iraman dari lubang tutup lubang. Ngutang di sini buat bayar di sini. Ngutang sini buat bayar di sini, itu aja. Dan saya pernah ikut seminar itu. Seminar pebisnis handal. Dari utang 5 miliar lunas dalam waktu 2 hari. Saya kan penasaran untuk bisa 5 miliar lunas dalam 1 hari. Ternyata strateginya gitu. Utang di bank ini buat bayar utang. Buat bayar utang bank ini, utang di bank lain. Nyerah ini. Jadi dia sebenarnya yang suruh bayar utangnya adalah bank-bank. Bank A bayar utang di bank B, utang di bank B dibayar oleh utang di bank C, bank C dibayar oleh utang. Ya sama aja tetap punya utang Pak. Tapi strateginya strategi seperti itu. Ya, tapi kita lebih mudah libatkan Allah dalam urusan. Kita akan sering ingatkan kalau ada yang meninggalkan, biasanya ada nasihat gitu ya. Orang yang merasa berhubungan dengan utang-utang, kalau nggak bisa diikhlaskan berhubungan dengan keluarga. Biasanya kan gitu. Saking pentingnya urusan utang piutang. Tapi selama manusia ada, kayaknya wajah-wajah suka utang semua. Ya termasuk yang bicara gitu. Ya, wajah-wajah banyak. Tapi kita berusaha tidak punya utang. Usahakan semaksimal mungkin tidak punya utang. Kalau usaha terpaksa, minta sama Allah, nyari jalan keluar. Kayak tadi kita kemarin mau pulang nggak punya uang, tiba-tiba datang dari Allah tanpa dia perkirakan. Jadi ada cara. Saya kemarin nyampaikan mungkin di sini. Saya pernah minta buyer, enggak buyer, serius, agak serius. Kalau saya minta bakso, minta saya sama Allah, ya Allah saya lapar, saya minta bakso. Datang bakso, datang di luar nalar saya. Tapi itu keyakinan saya, semakin yakin bahwa apapun yang kita serahkan sama Allah dimudahkan. Ya Allah saya minta rumah ini, ada rumah yang saya tuju. Ya Allah saya minta rumah ini, setelah orang ini kontrak, saya mau rumah ini ya Allah. 1 tahun saya berdoa, dapat rumah ini gratis lagi. Yang lainnya kan masih dikontrakan. Saya pengen menempati di sini. Saya mau rumah ini 1 tahun. Setiap lewat rumah itu saya tuju. Saya pengen rumah ini ya Allah. Tuju. Sambil yakin saya tempati rumah ini. Gratis semuanya. Tidak ada biaya listrik, tidak ada biaya sama. Saya minta langsung sama Allah. Tapi bukan diberi kos ini jadi hak milik, enggak. Hak menempati itu.
Penting minta sama Allah. Ada yang pernah minta makanan kepada Allah? Nggak ada. Kita tuh kadang doanya Rabbana hablana, artinya apa? Sudah ngerti pokoknya doa ini. Rabbana la tuzigh qulubana, artinya apa? Pokoknya doa dalam Al-Quran wafi boleh. Karena udah tahu artinya. Jadinya kita nggak membekas doanya. Jadi doa-doa dalam Al-Quran dulu, kalau bisa artinya juga dihafalkan. Kan banyak doa dalam Al-Quran dihafalkan artinya. Sama dengan doa yang saya baca tadi, Rabbi habli minas sholihin. Ya Allah, anugerahkan saya keturunan yang soleh. Setelah lahir disembelih. Ini kan penyembelihan. Sudah dapat berapa saat ini? 2. Alhamdulillah, mudah-mudahan sampai hari nanti banyak. Nah itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, intinya mau bahagia itu sarananya banyak. Insyaallah kita masih hidup, pertemuan berikutnya masih kita sambung dengan tema yang sama. Tapi yang paling penting tadi adalah jangan pernah membesarkan masalah kecil. Semua urusan di dunia ini pada dasarnya adalah urusan kecil. Tapi kalau disikapinya besar, bisa jadi termasuk nanti ini setelah pengajian yang duduk di lantai sakit perut karena kedinginan, itu besar apa kecil tanya sama takmir tadi. Siapa tahu takmir fasilitas yang sakit perut karena pengajian masuk rumah sakit tak biayai, kas masjid. Masjidnya nggak punya kas, urunan jamaah balik lagi. Jadi itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mudah-mudahan ada hikmahnya. Kita beristighfar memohon ampun kepada Allah. Mudah-mudahan yang ada di sini, di majelis ini, anak istri kita, keluarga kita, keturunan kita, semuanya diistiqomahkan oleh Allah dalam ketaatan, dan sampai akhir kehidupan kita semuanya diambil dalam posisi husnul khotimah. Cukup? Cukup. Ini cukup karena mau sholat apa karena mau makan? Mau makan ini cendol. Baik, kita akhiri dengan istighfar dan kafaratul majlis. Astagfirullahaladzim. Subhanallahumma wa bihamdik. La ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu